Palaparing merupakan proyek pembangunan serat optik yang menjangkau hampir seluruh wilayah di tanah air. Proyek yang dimulai pada tahun 2015 itu akan mengakomodir jaringan serat optik nasional baik darat maupun laut yang menjangkau 34 provinsi dan 440 kota kabupaten di Indonesia. Proyek senilai 1,38 triliun rupiah itu memungkinkan akses kecepatan internet 4G sampai dengan 30 Mbps. Progres Palaparing pembangunan proyek ini terbagi dalam 3 paket, yakni Barat, Tengah, dan Timur. Palaparing Tengah sendiri dibangun melintasi Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara, yang terdiri atas kabel darat sepanjang 1.326,22 km dan 1.787,06 km kabel laut. Titik lokasi yang dilalui Palaparing Tengah merupakan jalur bebas gempa. Paket ini dikerjakan PT LAN Telekomunikasi Indonesia yang memulai kontrak pada 4 Maret 2016. Sebelum Palaparing Tengah, paket Barat lebih dahulu selesai dibangun. Pembangunan proyek Palaparing Barat dikerjakan oleh PT Palaparing Barat yang memulai kontrak pada 29 Februari 2016. Sementara itu, pembangunan paket Timur dikerjakan oleh PT Palapat Timur Telematika yang memulai kontrak pada 29 September 2016. Pembangunan proyek Palaparing dijadwalkan rampung pada pertengahan tahun ini atau pada Maret 2019. Begitu paket Timur sudah selesai. Saat ini baru Palaparing Barat dan Tengah yang telah beroperasi. Pembangunan Palaparing Timur baru selesai 89,57%. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Pak Rudi, jadi kalau kita tadi sudah menyaksikan seperti apa gambaran Palaparing dari ujung Indonesia nanti sampai ke timur, ada tidak kemudian daerah-daerah yang masih juga tidak terjangkau setelah Palaparing ini diintegrasikan? Masih ada. Karena ini kan jaringan tulang punggungnya ke kabupaten, kota madya, setidaknya ibu kotanya. Iya. Bagaimana dengan yang pedalaman? Masih harus tetap dibangun. Tapi artinya kalau ini sudah dibangun istilahnya jalan tolnya, kan jalan masuknya lebih mudah. Yang mahal itu jalan tol. Gitu. Nah, bagaimana membangun di dalamnya, itu ada beberapa cara. Operator akan membangun aksesnya, istilahnya akan membangun BTS-BTS-nya. Atau itu. Tetapi pemerintah juga mempunyai kebijakan yang berikutnya. Tadi kan Palaparing Barat dan Tengah sudah beroperasi. Yang sedang diselesaikan adalah yang Timur. Dan yang akan dilakukan itu adalah bagaimana kita menyediakan akses internet kecepatan tinggi untuk sekolah, untuk puskesmas, untuk kantor desa, kantor polsek, kantor koramil, itu dulu fokusnya. Apa itu? Kita punya 214.000 sekolah, ya, tapi 80.000 sampai 90.000 sekolah belum terhubung dengan internet. Yang terhubung dengan internet dipakainya pun internetnya di ujungnya, di ujung proses belajar mengajar dipakai apa? UNBK. Nah, ini kita harus robah. Kalau kita mau mengembangkan sumber daya manusia yang bagus ke depannya, kita harus didik anak-anak kita lebih berpikir kritis, berani menanyakan mengapa tidak. Ya, waktu saya sekolah kecil dulu diajarin 2 kali 2 sama dengan 4. 2 tambah 2 sama dengan 4. Waktu itu namanya berhitung, belum matematika. Gitu ya. Saya tanya gurunya, Bu, guru, apa bedanya kali dan tambah kalau sama dengan 4? Dimarahin sama bu gurunya, udah kamu hafalin aja. Kita tidak boleh lagi ngajarin anak kita begitu. Tidak boleh hanya menghafal, tapi belajar berargumentasi, ya, belajar berpikir kritis. Nah, dengan internet itu bisa dilakukan. Jadi ada 80-90 ribu. Belum lagi yang namanya madrasah, belum lagi yang namanya pesantren, itu 20.000 lebih. Gitu. Kemudian kita punya kantor desa. Kantor desa yang belum terhubung dengan internet itu 20.000 lebih. Nah, kita harus hubungkan. Kemudian juga kita punya puskesmas, ya, yang belum terhubung dengan internet. Kalau orang ke puskesmas, sekarang masih ditanya apa? Semua administrasi, KTP, kartu keluarga, BPJS.
dibawa ke rumah sakit kota, dirujuk ke rumah sakit kota, ditanya hal yang sama, antri lagi di rumah sakit kota. Orang sakit itu jangan dibebani administrasi. Jadi itu harus ada medical record, dan itu bisa dilakukan dengan disediakan internet kecepatan tinggi. Nah, bagaimana melakukannya ini? Kalau ditarik kabel ke sekolah di pegunungan, itu lama, bisa 10 tahun, 20 tahun. Jadi kita melakukan lompatan, leapfrog, menggunakan satelit. Satelit internet kecepatan tinggi namanya. Nah, ini prosesnya sudah 2 tahun kita siapkan, dan akhir kuartal ini kita tetapkan siapa pemenangnya. Sehingga akhir 2002 satelitnya milik kita sudah ada. Namun sebelum itu kita harus cepat juga. Kita sewa saja satelit orang lain yang mirip. Jadi bisa dilakukan percepatan. Nah, inilah barangkali yang disebut kaitannya tol langit, karena ini di langit itunya satelitnya. Karena semuanya menghubungkan broadband dan lain sebagainya. Jadi mungkin orang melihatnya bahwa oh itu langit, oh itu tol langit gitu loh. Oke, baik. Tapi itu kan memang ide besarnya Pak Rudiantara. Tapi ketika jaringannya sudah disediakan, bagaimana dengan perangkat-perangkat hardware-nya? Itu ekosistem. Saya bicara dengan bupati-bupati gitu ya, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena policy kebijakan dari Kementerian Kebudayaan, tapi pelaksana SD, SMP itu yang punya infrastruktur kan kabupaten. Jadi ekosistem harus disiapkan. Pertama, bukan akses internetnya itunya ada, tapi juga perangkatnya, ya, hardware-nya, komputernya. Kalau pakai wifi, ponselnya harus ada. Lebih penting lagi bukannya itu, tapi silabusnya, pelajarannya. Itu sudah disiapkan dari sekarang juga. Itu yang menyiapkan tentunya bukan Kominfo, tetapi kebijakan tentang konten, kebijakan tentang proses belajar mengajar ada di Kementerian Dikbud. Tapi saya sudah bicara dengan Bupati, kita punya prototipe beberapa kabupaten yang tahun ini harus sudah selesai. Semua sekolah di kabupaten harus selesai. Semua puskesmas harus sudah terhubung. Semua kantor desa harus sudah terhubung. Gitu lah. Termasuk SDM-nya juga harus dibekali kemampuan. Betul. Makanya kita punya waktu sampai dengan akhir 2022 secara bertahap ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.